Jumat lalu, Mahkamah Konstitusi memanggil Menko PMK Muhadjir Effendi, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Risma hari ini untuk memberikan keterangan terkait sengketa Pilpres 2024. Lalu bagaimana pengaruh pemanggilan menteri ini terhadap hasil putusan MK? Kita akan membahasnya bersama Guru Besar Hukum Tata Negara Unpad, Prof. Susi Dwi Haryanti, dan pengamat politik Ujang Komarudin. Selamat malam, Prof. Susi, Kang Ujang. Selamat malam, Mbak Ayu, Prof. Susi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin ke Prof. Susi terlebih dahulu. Prof. Susi, setelah kemarin hari Jumat, MK telah memanggil 4 menteri. Seberapa besar sebenarnya hal ini bisa mempengaruhi putusan MK? Karena dari pernyataan para menteri ini, apakah ada kemungkinan MK untuk mengabulkan petitum dari para penggugat? Prof. Susi, mohon izin sepertinya masih di-mute sambungan Zoom-nya. Boleh di-unmute terlebih dahulu? Baik, terima kasih pertanyaannya, Mbak. Apakah pemanggilan menteri ini akan dapat memengaruhi putusan MK? Saya pikir to some extent itu akan menjadi bahan bagi para hakim untuk merumuskan bagaimana putusan itu. Namun sebelum itu, saya ingin mengingatkan bahwa berdasarkan pasal 24 ayat 1, Mahkamah Konstitusi itu adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, stressing kita bukan hanya pada hukumnya, tetapi juga pada keadilannya. Oleh karena itu, pemanggilan keempat menteri ini adalah dalam rangka untuk memperdalam dalil-dalil yang disampaikan oleh para pemohon, dan dalil-dalil itu kan sebetulnya banyak ya. Bansos itu hanya merupakan salah satu dalil saja di antara dalil yang lainnya. Jadi yang kemarin di persidangan yang mengemuka itu karena 4 menteri itu yang diundang diminta datang itu adalah yang berkaitan dengan bansos, maka mereka menjelaskan khusus dengan bansos saja. Nah, oleh karena itu pertanyaan selanjutnya itu adalah bagaimana sebetulnya dengan dalil-dalil yang lainnya. Jadi ini nanti akan sampai sejauh mana itu seharusnya berpengaruh, karena pasti tidak ada pemanggilan keempat menteri itu pasti didasarkan pada kepentingan atau kebutuhan-kebutuhan tertentu yang dirasakan penting bagi hakim ketika hakim akan memberikan putusan. Baik, menarik di sini ada asas hukum dan juga keadilan yang harus dipenuhi oleh MK di putusannya nanti ya. Saya ingin ke Kang Ujang terlebih dahulu. Kang Ujang, kalau kita lihat dari komposisi menteri yang dipanggil ke MK, ini kan sebenarnya kalau background partainya ini berbeda-beda koalisi ya. Ada yang pendukung 02, ada juga 03, dan juga ada yang independen. Lalu sebenarnya seberapa objektif menurut Anda pernyataan dari keempat menteri pada Jumat lalu, terutama mengenai bansos? Ya, kalau saya sih melihatnya begini, apa yang disampaikan para menteri ya penjelasannya normatif saja, normatif, artinya berdasarkan pada mekanisme dan aturan-aturan yang ada di kementerian itu. Jadi kalau kita lihat penjelasannya secara komprehensif dari keempat menteri itu, ya tanda petik gitu ya, tidak ada yang merugikan Pak Jokowi, tidak ada juga yang istilahnya merugikan kubu 02. Nah, dalam konteks itu, ya tentu kita harus melihat nanti keputusan dari hakim seperti apa. Ya saya melihat ada harapan ya, artinya bagaimanapun MK sudah membuka diri bahwa sejatinya pemanggilan 4 menteri itu menjadi penting untuk katakanlah membuka fakta-fakta atau dalil-dalil dugaan-dugaan kecurangan apakah ada atau tidak. Tetapi ketika kita amati secara detail apa yang disampaikan oleh keempat menteri itu, ya penjelasannya normatif saja, formalistik saja. Tidak ada juga yang mengarah kepada keuntungan bagi pasangan pemohon 1 dan pemohon 2, artinya kubu 01 dan 03. Jadi saya melihat ya disitulah sebenarnya makanya Bang Refli Harun itu agak kritis ya terkait menanggapi keterangan dari keempat menteri itu yang dianggap tadi sama dengan pendapat saya, ya formal saja. Oleh karena itu saya melihat ya ini sebenarnya sesuatu yang menarik ketika para 4 menteri itu hadir, diminta keterangan karena dianggap tahu terkait dengan persoalan bansos. Oleh karena itu saya sih meyakini ya, tadi sepakat dengan Prof. Susi bahwa kita sedang mencari kebenaran, sedang mencari keadilan,
sedang mencari nilai-nilai objektivitas dalam peradilan tersebut. Dan apakah nanti hasilnya permohonan itu dikabulkan atau ditolak, itu menjadi kewenangan hakim 100%. Kita tidak tahu begitu, Mbak Ayu. Ini adalah pernyataan yang normatif dan juga tidak menjawab dugaan politisasi bansos ya. Tapi kalau kita beralih ke Prof. Susi, kalau di sidang sengketa PHPU ini kan bisa kita katakan sebagai sejarah baru karena akhirnya MK berani memanggil 4 orang menteri. Lalu bagaimana kita mengartikulasikan keseriusan MK saat ini dan apakah sebenarnya ini sudah tepat untuk memanggil orang-orang yang berada di ranah eksekutif untuk bersaksi di MK? Ya, jadi sebagaimana tadi yang saya sampaikan, Mahkamah Konstitusi itu kan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dan dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi tersebut, maka Mahkamah Konstitusi harus menjalankan hukum acara. Jadi mereka mempunyai hukum acaranya. Dan menjadi kewenangan para hakim itu untuk memanggil siapa saja yang dianggap penting dan relevan untuk membuktikan apakah betul dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon itu terbukti atau tidak. Nah, disinilah relevansinya kenapa 4 menteri itu dipanggil. Tapi saya kemudian mengatakan bahwa sebetulnya yang menjadi dalil itu kan bukan hanya bansos, tetapi juga bagaimana menggunakan aparat-aparat pemerintah, misalnya pejabat-pejabat. Nah, penggunaan pejabat-pejabat itu kan bukan pada ranah menteri-menteri yang dipanggil itu, bukan pada ranah Menko. Pak Muhadjir, kemudian juga Pak Erlangga, kemudian Bu Sri Mulyani dan Bu Risma hari ini, tetapi menjadi ranah dari Kementerian Dalam Negeri. Nah, inilah yang saya katakan bahwa saya menyetir pendapat dari Hakim Konstitusi yang mulia, yaitu Pak Arief Hidayat, yang mengatakan bahwa sengketa Pilpres 2024 itu adalah sengketa sebagai akibat dari Pilpres yang hiruk pikuk, di mana di dalamnya ada pelanggaran etika sebelumnya baik di MK maupun di KPU, kemudian juga ada cawe-cawe presiden, kemudian juga dugaan penggunaan aparatur negara ataupun juga aparatur pemerintah untuk memenangkan paslon tertentu. Nah, seharusnya sengketa Pilpres, dan ini mungkin pelajaran untuk yang ke depan, kita bertanya gitu ya, apakah 14 yang di waktu itu 14 hari itu adalah cukup atau tidak. Jadi jangka waktu dari mulai pemeriksaan sampai dengan penjatuhan putusan, apakah itu memadai? Karena sengketa Pilpres kali ini itu diajukan pemohonnya adalah 2 calon. Oleh karena itu, membuktikan terstruktur, sistematis, dan masif itu menjadi sangat sulit. Misalnya, kita lihat di sini bahwa di dalam persidangan hari Jumat itu sesuai dengan kesepakatan bahwa yang dapat mengajukan pertanyaan itu adalah hakim. Sementara di dalam hukum acara salah satu asasnya yaitu asas audi et alteram partem, yaitu bahwa kedua belah pihak didengar secara seimbang. Nah, di mana ini pemohon dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan? Apakah ketika hanya hakim yang bisa mengajukan pertanyaan, apakah ini berkaitan dengan keterbatasan waktu tadi? Nah, ini adalah tantangan yang ke depan gitu, karena dengan terbatasnya waktu untuk pemeriksaan, maka paling tidak itu juga akan mendapatkan data atau bukti atau apa yang kurang komprehensif. Ini menurut pandangan saya gitu. Jadi tidak ada waktu lagi misalkan untuk memanggil kementerian-kementerian sesuai dengan dalil-dalil tadi, misalnya Kementerian Dalam Negeri, kemudian juga misalkan Kapolri dan lain-lain. Jadi hakim itu mempunyai wewenang, pengadilan melalui hakim itu mempunyai wewenang untuk memanggil siapa saja yang dianggap itu dapat memberikan perannya, memberikan bukti terhadap perkara yang sedang diperiksa. Baik, ini juga Pilpres yang hiruk pikuk dan juga komprehensif data ini yang menjadi salah satu faktor yang harus dipertimbangkan di sidang MK kali ini. Saya ingin ke Kang Ujang. Iya. Dan ini saya tambahkan sedikit, Mbak Ayu. Jadi Prof. kelihatannya hakim itu menggunakan asas di dalam hukum acara adalah asas bahwa hakim berperan aktif. Tetapi asas audi et alteram partem, artinya kedua belah pihak, artinya kedua pemohon itu didengar secara seimbang gitu ya, itu menjadi tidak terwujud.
Karena apa? Karena kuasa hukum dari pihak pemohon itu kan tidak dapat mengajukan pertanyaan gitu. Dan sebetulnya dari pertanyaan-pertanyaan para hakim itu pertanyaannya cukup tajam. Ya. Tetapi pertanyaan yang cukup tajam belum tentu itu bisa menghasilkan atau bisa ini menjawab dalil-dalil dari para pemohon tersebut. Baik, saya ingin ke Kang Ujang. Kang Ujang, kalau kita lihat sebenarnya di publik ini banyak suara yang menyatakan skeptis akan keterangan dari keempat menteri karena ada kecurigaan. Karena ditakutkan nantinya kesaksiannya ini sudah di-briefing oleh oknum-oknum tertentu. Apa pendapat Anda terkait hal ini? Kalau kemarin saya bertemu dengan salah satu petinggi dari kubu 01 gitu ya, yang mengatakan bahwa keterangan dari para menteri itu ya sangat rapi gitu. Sangat memang sudah dipersiapkan ya untuk tidak merugikan pihak pemerintah, untuk tidak merugikan Pak Jokowi atau Pak Presiden. Ini kan yang menjadi katakanlah objek ya, yang menjadi target daripada kubu 01 maupun 03, pemohon 1 dan pemohon 2 itu adalah kan Pak Presiden. Makanya menteri itu kan mewakili apa yang sebenarnya dilakukan oleh Pak Presiden atau pemerintah. Nah, dalam konteks itu saya melihat ya bahwa itulah sebenarnya yang bisa dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk membangun sebuah konstruksi peradilan yang objektif, transparan, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu saya melihat kalau ada dugaan atau ada kritikan dari publik, dari masyarakat bahwa ya tadi pernyataannya normatif, tidak merugikan kubu pemerintah atau tidak merugikan Pak Jokowi, ya memang mereka bagian daripada pemerintah itu sendiri. Oleh karena itu saya sudah mengimajinasikan kalau bahasa saya. Saya sudah membayangkan, sudah memprediksi ya keterangan dari para menteri itu tidak akan menguntungkan pemohon 1 dan pemohon 2. Artinya tidak akan menguntungkan 01 dan 03. Dan apa yang kita saksikan sudah seperti itu. Makanya saya katakan berkali-kali tadi di awal bahwa Bang Refli Harun pun protes terkait dengan pernyataan atau keterangan dari para menteri yang dianggap normatif saja. Oleh karena itu saya melihat ini untuk pembuktian ya keadilan yang dilakukan oleh hakim-hakim Mahkamah Konstitusi, tentu ya waktunya bagi hakim-hakim MK untuk memutuskan dengan seadil-adil dan sebaik-baiknya. Jadi apapun yang sudah disampaikan oleh para menteri, itulah yang bisa kita saksikan, itu yang bisa kita terima, ya kita tinggal tunggu saja keputusannya seperti apa dari hakim-hakim MK nanti. Oke, Kang Ujang, mungkin singkat saja, kalau Anda mengatakan bahwa ini adalah hal yang normatif yang disampaikan oleh para menteri, apakah nantinya ini akan berpengaruh terhadap poros koalisi yang terjadi di pemerintahan mendatang? Ya, saya melihat iya ya, karena bagaimanapun kalau kita bicara konstruksi koalisi, bahwa Pak Prabowo Gibran membutuhkan koalisi yang solid, yang kuat. Kita tahu Pak Erlangga bagian daripada koalisi Indonesia Maju. Lalu kalau kita lihat juga misalkan Bu Sri Mulyani bagian daripada katakanlah orangnya Pak Jokowi. Lalu kalau kita bicara Pak Muhadjir, bagian ya mohon maaf unsur dari Ormas Muhammadiyah. Nah, kalau hanya Bu Risma sendiri yang bagian daripada katakanlah partai yang terafiliasi dengan kubu 03. Tetapi kalau berbicara menteri, ya Bu Risma juga pasti akan menjaga Pak Jokowi, akan menjaga presidennya. Tidak mungkin juga menjelek-jelekan Pak Presidennya kan gitu. Makanya ketika menjelaskan di persidangan ya berjalan hanya normatif saja. Nah, dalam konteks itu saya melihat ya ke depan saya meyakini bahwa skema atau format koalisi ya akan terlihat ke depan dari hasil putusan Mahkamah Konstitusi nanti. Jadi ini pergerakan sudah berjalan, saya sudah melihat bahwa pendulum politik juga akan dimulai ketika MK memutuskan perkaranya nanti, begitu. Baik, terakhir saya ingin ke Prof. Susi. Prof. Susi, kita mengetahui bahwa nama Presiden Joko Widodo sangat sering disebut dalam isu sengketa Pilpres ini. Dan kita juga mengetahui dari MK sendiri urung untuk memanggil Presiden Joko Widodo karena ditakutkan akan ada konflik atau komplikasi dalam hukum dan juga politik. Menurut Anda apakah ini adalah keputusan yang tepat? Ya, bagi saya kembali tadi Mbak, bahwa sebetulnya MK itu kan sebagai cabang kekuasaan kehakiman, dia harus
menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, ketika memilih gitu ya, MK memang atau hakim-hakim itu memang bisa membatasi jumlah saksi, kemudian ahli, siapa yang memberikan keterangan. Tetapi pembatasan-pembatasan itu jangan sampai kemudian mengakibatkan bahwa keadilan itu menjadi tidak terpenuhi. Nah, sekarang misalkan yang mulia Hakim Arief Hidayat mengatakan bahwa presiden tidak akan dipanggil karena kalau sebagai kepala pemerintahan iya, tetapi bisa dipanggil. Tapi kalau sebagai kepala negara kan harus dipertimbangkan juga presiden, kedudukan presiden sebagai kepala negara. Nah, persoalannya kan bukan sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Di dalam diri kepala negara dan kepala pemerintahan itu bisa kemudian sebuah pejabat itu kan sebuah dia merupakan pejabat gitu ya. Baik sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintahan itu harus ada yang dipertanggungjawabkan. Dan saya pikir gitu ya, apakah bisa itu argumentasi itu diterima bahwa presiden tidak akan dipanggil karena semata-mata kedudukannya sebagai kepala negara, menghargai sebagai kepala negara. Apakah pemanggilan menteri yang notabene dia adalah pembantu presiden itu bisa kemudian diharapkan memberikan data, memberikan informasi, memberikan bukti bahwa eksekutif atau presiden ini menjadi tidak terjamah gitu ya, untouchable. Nah, ini kan kita ini sistem pemerintahan presidensial gitu. Kalau misalkan sistem pemerintahan parlementer, presiden itu memang dia kepala negara. Tetapi di dalam sistem pemerintahan presidensial itu kan sulit untuk membedakan. Karena apa? Karena apa yang dipersoalkan bansos, kemudian juga cawe-cawe presiden. Nah, presiden cawe-cawe itu pertanyaannya, apakah presiden sebagai kepala negara atau sebagai kepala pemerintahan? Menurut saya itu sebagai kepala pemerintah gitu. Baik. Kita akan melihat bersama bagaimana hasil dari putusan MK yang akan jatuh pada tanggal 22 April 2024 nanti dan sejauh mana proses ini atau pemanggilan keempat menteri ini bisa berpengaruh kepada hasil keputusannya. Terima kasih telah bergabung bersama kami Guru Besar Hukum Tata Negara UNPAD, Prof. Susi Dwi Haryanti dan pengamat politik Ujang Komarudin. Selamat malam, sehat selalu. Selamat malam, terima kasih.